Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali pada pertemuan kita. Sekarang kita buka Al-Quran. Bisa kita buka Al-Quran terjemah. Kita kembali pada tema kita yaitu KAS atau kajian santai. Jadi kita sambil ngopi, kita juga sambil mendengarkan kajian-kajian. Tentunya kita tidak jauh atau tidak lari daripada Al-Dalil, Al-Quran ataupun hadis. InsyaAllah sekarang kita akan masuk pada surah Al-Baqarah, yaitu surah kedua daripada Al-Quran, pada ayat ke-28. Surah Al-Baqarah ayat 28. Ya. Silakan teman-teman. Dah. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana mungkin engkau kufur kepada Allah? Artinya engkau mengingkari atas perintah-perintah atau ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita atau kehidupan kalian. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Sedangkan kamu pernah mati, kemudian Allah menghidupkan kamu. Ya. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah bertanya kepada setiap hamba yang beriman meyakini Al-Quran atau beriman kepada Allah. Jadi Allah seakan bertanya kepada kita, si fulan, kenapa engkau akan kufur, tidak mau taat kepadaku, tidak mau tunduk atas perintah-perintahku, sementara aku pernah mematikan engkau pernah mati, lalu aku hidupkan engkau. Jadi seakan-akan Allah bertanya seperti itu kepada kita. Setiap pribadi-pribadi. Karena namun dalam ayat ini ada kalimat jamak, artinya menyeluruh. Ya. Jadi ini berarti bermakna bahwa tidak sedikit hamba Allah, tidak sedikit manusia yang kadang ingkar kepada Allah, yang kadang kufur kepada Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak merasa sengaja melaksanakan atau sengaja dengan kufur kepada Allah. Tapi ternyata kita kufur kepada Allah. Kita ambil satu ayat contoh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, maka nikmat itu akan senantiasa ditambahkan Allah. Dan ketika ditambahkan nikmat itu bukan saja berupa yang kita inginkan. Bukan saja berupa Allah menambahkan harta kita yang banyak. Ya, materi kita yang bertumpuk. Enggak. Terkadang Allah memberikan kita, menambahkan kenikmatan dalam kehidupan kita berupa kesehatan, berupa kelapangan dada, ya, ketenangan batin, kesenangan jiwa. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita ada hamba Allah atau saudara kita yang kelihatannya hidupnya mewah, tapi subhanallah, hidupnya kelihatan seakan-akan tidak nampak, seakan-akan tidak dia miliki harta yang banyak itu. Kemewahan itu seakan-akan tidak ada arti baginya. Coba-coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ada yang kalau mata kepala kita melihat, wih, betapa nikmatnya itu hidupnya si A. Betapa enaknya hidupnya si A. Kenapa? Wih, ada semua yang yang diinginkan oleh manusia. Rumah bagus ada, anak istri yang sayang dan setia ada, kendaraan yang mewah-mewah, hampir semua kendaraan yang mewah itu dimilikinya. Tapi kadang-kadang tidak bisa tidur matanya. Kalau mau tidur malam, itu tidurnya tidak nyenyak. Ya. Jadi terkadang kita agak-agak kurang memahami daripada ini. Itulah maksud daripada Allah menambahkan nikmat. Allah menambahkan nikmat. Ya mungkin kita bekerja puluhan tahun, tapi nyatanya juga materi kita, harta kita begitu-begitu aja. Tapi alhamdulillah, kesehatan senantiasa Allah berikan. Ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur atas nikmat Allah. Nah, jadi bahasa ada kufur di sini, kaifa takfuruna, hampir sama, sejalan. Maknanya, bagaimana engkau akan kufur, akan ingkar kepada Allah? Nah, wala in kafartum, dan apabila engkau kufur, apabila engkau ingkar atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, inna azabi lasyadid, kata Allah. Azabku itu ada ancaman, ada peringatan. Ingat, kalau kau kufur, tidak mau bersyukur, engkau ingkar atas apa yang aku berikan, nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid. Ada azab, ada siksa, ada balasan yang menyakitkan, yang akan membuat engkau gelisah, akan membuat engkau tersiksa, akan membuat engkau merana, akan membuat engkau tidak nyaman. Dan itu bisa saja berlaku bukan pada yaumil akhir. Bukan saja pada yaumil akhir. Bahkan maksud daripada ayat ini akan kita rasakan juga dalam kehidupan kita di dunia. Ini belum kita di akhirat. Di dunia saja akan kita rasakan ayat ini, maksud daripada ayat ini. Coba kita perhatikan. Ada orang yang gajinya per bulan, kita ambil contoh 10 juta per bulan. Tapi karena tidak disyukuri, diingkari nikmat itu, tidak mampu kita aplikasikan, kita manfaatkan, kita gunakan di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi, seakan-akan gaji yang 10 juta ini tidak cukup. Perasaan saya cuma makan apa, saya cuma beli apa, kok tiba-tiba udah habis aja. Apa yang saya beli? Ini. Jadi terkadang Allah memberikan balasan itu di dunia. Kalau kita kufur, ingkar kepada Allah. Artinya kalau bahasa kita nih, Allah mengangkat barokah di dalam nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Allah mengangkat.
Jadi Allah, kita memiliki harta, tapi seakan-akan tidak ada fungsi, tidak ada manfaat dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita tidak mensyukurinya. Dada kita selalu terasa sempit. Ya, kita selalu merasa tidak cukup. Apa yang saya beli ini? Kenapa tidak cukup? Padahal yang saya beli yang murah-murah saja. Tapi toh uang yang 10 juta itu tidak cukup. Tapi ada orang yang gajinya per bulan hanya 2 juta, 3 juta. Tapi Masya Allah, dia mampu menyebarkan senyuman yang indah, senyuman yang manis. Dia bahkan mampu untuk berbagi kepada yang lain yang membutuhkan. Dia mampu bersedekah. Dan merasa nyaman, dadanya terasa ringan dengan keluarganya. Masya Allah, harmonis. Kenapa? Karena yang tadi yang 3 juta dia syukuri. Ya. Kira-kira seperti itu daripada makna kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Bagaimana mungkin kita akan kufur kepada Allah? Jadi Allah bertanya kepada kita, kenapa kok mau kufur? Kalau bahasa logat Sulawesinya, kenapa kok mau kufur? Nah, pernah kok mati, lalu saya hidupkan kok. Jadi hanya Allah yang bisa berbahasa seperti ini. Kalau kita manusia kurang-kurangi. Kenapa? Contoh kita di kehidupan kita nih. Ada teman kita, kenapa kok mau jelek kan, mau cerita-cerita jelek kan? Kenapa kok mau cerita-ceritakan keburukanku kepada orang lain? Kenapa kok kau cari-cari kesalahanku? Padahal pernah kok tidak makan, saya kasih makan kok. Ya pernah tidak ada uangmu, saya kasih kok uang. Pernah kok butuh bantuan, saya bantu kok, saya tolong kok. Pernah kok kesusahan, saya bantu kok, saya tolong kok. Nah itu seakan-akan bahasa manusia seperti itu. Tapi kurang-kurangi. Atau bahkan jangan, tinggalkan ucapan-ucapan seperti itu. Hanya Allah yang berhak menggunakan kata-kata seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita sebagai manusia mengatakan itu kepada sesama manusia, seakan-akan kita ingin mengungkit kembali kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada manusia. Ya, tapi kurang lebih maksud daripada ayat ini, bahasa Allah itu hampir sama dengan bahasa tadi itu yang dilontarkan manusia kepada kita. Jadi Allah seakan berbicara kepada kita, kenapa aku tidak mau sholat, kenapa aku tidak mau puasa, kenapa aku tidak mau baca Quran. Ya, padahal engkau pernah mati lalu saya hidupkan engkau, kata Allah. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kira-kira sampai di sini kita paham. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita silakan. Tidak apa-apa, sebenarnya dari tadi bisa kita sambil ngopi ya. Kita mendengarkan kajian santai kita ini, yaitu pada surah Al-Baqarah, surah kedua daripada Al-Quran, pada ayat 28. Ya, tidak apa-apa, lain kali teman-teman ya. Kita ini kan juga sambil kita bersantai, mengisi waktu ba'da subuh. Ya, tidak apa-apa. Sambil kita ngopi, tidak apa-apa kan. Yang penting kita mendengarkan saja apa yang kita sampaikan. Ini kita ngopi, menikmati, mencicipi snack atau makanan ringan yang sudah disediakan. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan dijauhkan daripada sifat-sifat kufur atau ingkar kepada Allah. Amin. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.